Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4D. Sekarang kita akan mempelajari bab 12 seni rupa kelas apresiasi bertemu seniman dan pengrajin setempat. Nah, di sini ada peta konsepnya, memahami apresiasi, pendekatan dalam mengapresiasi seni rupa, kegiatan apresiasi karya seni rupa, sikap apresiasi terhadap karya seni rupa. Di sini apresiasi, memahami apresiasi itu berasal dari bahasa Latin, yang mana ini adalah artinya penghargaan, penilaian terhadap sesuatu hal ya. Nah, dalam bahasa Inggris itu appreciate, yang berarti melihat, menentukan nilai, menikmati, menyadari nilai keindahan serta menghayati sesuatu. Nah, di sini nilai keindahan atau estetika yang diciptakan oleh manusia disebut karya seni. Jadi kalau manusia itu menciptakan sesuatu yang indah, itu disebut karya seni. Contohnya membuat patung, melukis, nah itu termasuk ciptaan manusia, itu disebutlah karya seni. Nah, seseorangnya yang membuat atau seseorang yang menghargai karya seni itu namanya apresiator. Jadi memang apresiasi itu penghargaan, orangnya yang membuat atau menilai itu namanya apresiator ya. Nah, di sini ada kepekaan estetika, menumbuhkan kreativitas, belajar menghargai karya seni, serta melatih siswa untuk menumbuhkan kecintaan, keaktifan, berbagai kegiatan seni. Nah, apresiasi timbul setelah melihat dan mengamati berbagai bentuk karya seni yang diciptakan, termasuk karya seni murni. Nah, di sini ada manfaatnya apresiasi seni bagi siswa dan masyarakat pada umumnya. Nah, di sini ada satu, membangkitkan peran siswa secara aktif. Jadi anak-anak yang suka seni, dia menuangkan, mamanya suka menggambar. Nah, itu dia itu menuangkan idenya terhadap karya seni yang dia buat. Nah, itu sebenarnya membuat hubungan atau membaca komunikasi. Jadi dia itu akan mengungkapkan isi hatinya, berarti kan sebenarnya dia akan mengkomunikasikan sesuatu hal terhadap orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara menggambar, dengan cara membuat suatu karya ya. Itu jadi orang-orang itu dengan melihat karya yang dihasilkan, maka dia akan melihat, oh ini pesannya ya yang diungkapkan oleh seorang pencipta karya seni. Terus yang kedua, memperluas wawasan seni budaya, baik pengenalan melalui aspek sejarah, teknik, sifat, bahan, gaya, dan watak teori keindahan seni, maupun ide dan gagasan serta prinsip seni. Nah, ini memperluas, jadi tahu ini yang nomor 2, jadi paham apa seni itu apa sih. Mau melukis kan kita biasa melukis dengan pertama mencontoh gambar, lama-lama kita akan menghayal, oh ya aku mau menggambar inilah ini, namanya kebun, kebunnya itu akan ada bunga ini, bunga tulip, bunga mawar, bunga apa, itu akan menambah, oh bagaimana sih caranya menggambar bunga tulip, bagaimana sih caranya menggambar bunga mawar. Nah, begitu, jadi menambah wawasan baik sejarah, teknik, sifat, bahan, gaya, watak, teori. Nah, nomor 3, meningkatkan penghargaan terhadap seni budaya negeri sendiri yang beraneka ragam, baik seni tradisional, modern maupun kontemporer. Nah, ini di Indonesia ternyata banyak sekali yang orang-orang yang menyukai seni. Jadi banyak sekali yang menciptakan
karya seni. Makanya dari itu orang-orang luar negeri itu biasanya mencari sesuatu yang mereka tidak punya, karena orang-orang kita itu kreatif sekali. Orang Indonesia apa saja bisa digunakan atau dibuat untuk menjadikan seni. Makanya kenapa produk-produk Indonesia itu diekspor, banyak yang membeli dari luar negeri, karena mereka kadang tidak bisa mengerjakannya, bahannya juga sulit, terbatas ya, orang-orangnya juga yang suka seni itu jarang. Kalau Indonesia hampir semuanya suka, ada seni kriya, seni 2 dimensi, 3 dimensi, semuanya banyak penggemarnya, penikmatnya. Terus yang nomor 4, mencintai dan menghargai sepenuhnya terhadap karya seni sendiri dan orang lain. Ini ada pendekatan-pendekatan dalam mengapresiasi seni, dalam melakukan apresiasi sebuah seni. Ada pendekatan dengan tujuan yang mana tujuan itu harus tercapai, ya, dapat tercapai dengan penikmatan keindahan. Apresiasi pada perkembangan seniman, ya, tugas apresiator berkaitan dengan penilaian karya seni. Nah, itu tadi orangnya namanya apresiator, terus menghargainya atau penghargaannya itu namanya apresiasi. Nah, pendekatan-pendekatan itu adalah ada pendekatan analitik, pendekatan dengan pengamatan karya seni berdasarkan kaidah estetika baku. Misalnya teknik pengerjaan bagaimana, penerapannya bagaimana, tematiknya bagaimana. Nah, tematik itu percampurannya, penerapan asas kesenian rupaan bagaimana, makna dan arti yang tersirat dalam sebuah karya seni. Terus ada pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif itu gambaran. Pendekatan yang dilakukan dengan mengamati, memaparkan karya seni apa adanya. Misalnya objek gambar, penggunaan warnanya bagaimana, campurannya, komposisinya, tema pembahasannya apa di situ. Mamanya kayak lukisan, itu lukisan tentang apa sih, menceritakan apa, judulnya apa kira-kira. Nah, orang yang membuatnya itu siapa, tahun pembuatannya itu kapan sih itu lukisannya, nah, medianya apa saja, ukurannya berapa, dan waktu yang diperlukan untuk membuat karya seni tersebut kapan atau berapa lama. Nah, ini kedua pendekatan ini, analitik maupun deskriptif, itu sangat penting dalam menghasilkan karya seni, supaya seorang apresiator itu bisa menilai sebuah karya seni dengan tujuan yang mereka inginkan tercapai. Tuh. Nah, di sini ada kegiatan apresiasi karya seni rupa. Di sini kita akan membahas tentang bentuk apresiasi. 1. Bentuknya menilai karya seni, seorang apresiator harus melakukan pengamatan atas suatu hasil karya seni sehingga ciri-ciri khusus dari suatu karya seni dapat diketahui dan akhirnya dapat diapresiasi. Dalam menilai karya seni dapat dilakukan dengan cara berikut, yaitu 1. Apresiasi secara langsung. Jadi di sini pengamatan secara langsung, orangnya dapat mengamati karya seni, menilai dengan jelas baik warna, tekstur, unsur, ya, itu dengan pengamatan langsung, yaitu dengan kemana, mengunjungi tempat-tempat seperti pusat kerajinan, umpamanya kayak di Jogja, terkenalnya dengan batik dan anyaman, kita ke Jogja, itu namanya pengamatan secara langsung atau apresiasi penilaian secara langsung. Umpamanya ke museum, di sini ada Museum Sudirman. Ke galeri itu tempat lukisan, ya. Terus yang banyak lagi sebagainya.
Mamanya kalau di Purwokerto kan ada itu batik ya, kita mengunjungi langsung ya sana ya. Nah, yang kedua itu ada apresiasi secara tidak langsung melalui bantuan media, contohnya ada buku, foto, media cetak, media elektronik. Nah, itu tidak langsung dilakukan di sembarang tempat, contohnya fotografer ya, itu secara tidak langsung, akan tetapi pengamatan terhadap objek karya tidak didapatkan dengan menghayati secara mendalam, jadi tidak mendalam ya, cuma kepuasan dari apresiatornya itu dengan hanya melihat gambar, melihat lukisan ya, itu bedanya di sini. Apresiasi langsung, kita datang ke tempat lokasi. Apresiasi tidak langsung, ini melalui gambar-gambar, media, buku, foto, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, tingkatan dalam apresiasi. Jadi kita memberikan penghargaan terhadap karya seni itu ada tingkatannya, yaitu dan ini tujuannya untuk memberikan kepuasan bagi para apresiator manusia dalam menghayati karya seni. Nah, tingkatan itu adalah ada dua, apresiasi estetis dan apresiasi empatik. Estetis itu apa? Yaitu menilai keindahan suatu karya seni, dilakukan oleh seseorang setelah mengamati, menghayati karya seni secara mendalam, jadi dilakukan dengan mendalam. Kalau yang empati adalah apresiasi yang hanya menilai baik dan kurang baik berdasarkan pengamatan. Jadi ini kurangnya apa ya, lukisan ini kok kurang di sini, harusnya seperti ini. Wah, ini lukisannya bagus nih. Nah, seperti itu. Apresiasi atau penilaian ini biasanya dilakukan oleh orang awam yang tidak punya pengetahuan dan pengalaman dalam bidang seni. Itu kalau empatik. Kalau yang estetik itu tidak, bedanya mereka melakukan pengamatan dengan menghayati, contohnya membuat patung nih, wah patungnya bagus sekali, seolah-olah patungnya hidup ya. Nah, itu mendalam, kayaknya sepertinya itu patung itu yang dibuat itu sangat hidup, sangat seperti aslinya. Kalau empatik tidak, wah ini kurang di sini, harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Nah, itu namanya yang empat. Itu saja anak-anakku materi hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian paham. Kalau belum paham, besok kita diskusi lagi di sekolah secara offline ya. Terima kasih, semoga kalian sehat-sehat selalu, selamat belajar, dan sampai jumpa di materi berikutnya.